telah menjadi pandangan bertendensi yang diakui oleh masyarakat luas khususnya masyarakat di Pulau Jawa. Pada waktu kita menyebut kata Wali Songo atau Wali Sanga, maka langsung akan diartikan sebagai sekelompok waliwo berjumlah 9 orang yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Akan tetapi apakah Anda tahu? Ternyata Wali Songo sebenarnya tidak hanya 9 orang seperti yang kita ketahui selama ini. Sebenarnya, Wali Songo merupakan perkumpulan majelis ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang kurang lebih mirip dengan majelis ulama Indonesia pada zaman sekarang. Sebutan Wali Songo sendiri merupakan perpaduan dua kata, yang jelas beda dari sudut asal-usul kata, yakni kata wali yang bersumber dari bahasa Arab yang dalam bentuk jamaknya adalah aulia, yang punya makna walijah, yang berarti orang kepercayaan, khusus dan dekat, dan kata sanga, yang bersumber dari bahasa Pali atau Prakrit Sangha, yang berarti perkumpulan manusia suci. Sehingga, dipandang dari sudut etimologi Wali Sanga bersumber dari paduan dan gabungan kata wali dan sangha, yang berarti perkumpulan manusia suci. Pemahaman itulah yang mesti diperbaiki dulu dari sebuah asal-usul kata Wali Sanga. Kemudian, apakah Wali Sanga itu juga terdiri dari 9 orang? Tentu hal ini juga kurang tepat. Kenapa? Sebab pada saat kita mengacu pada berbagai sumber referensi naskah kuno mengenai Wali Songo, maka sering kita dibikin galau. Contohnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Sana dalam bentuk tembang Asmaradana, karya Sunan Giri II, dijelaskan bahwa Wali Sana berjumlah 8 orang, yakni Sunan Ampel, Gunung Jati, Mudung, Giri di Giri Gajah, Makdum di Bonang, Alim di Majagung, Mahmud di Derajat dan Sunan Kali. Sementara itu, dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Sanga terdiri dari 9 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria dan Syekh Maulana Makribi. Sedangkan dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Sanga juga berjumlah 9 orang, akan tetapi berbeda dengan 9 orang Wali Sanga yang disebut dalam Babat Tanah Jawi, yakni Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Majagung, Syekh Maulana Makribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Purba. Nah, ketidaksamaan nama-nama anggota Wali Sanga inilah yang setelahnya memunculkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam kumpulan orang suci yang bernama Wali Sanga ini, sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata Wali Sangha. Dalam buku Atlas Wali Songo disebutkan bahwa konsep Wali Sanga sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme yang diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. 9 tingkat kewalian ini oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah dijelaskan seperti berikut. Tingkat pertama, Wali Kutub, yaitu pemimpin para wali di alam semesta. Tingkat kedua, Wali Aimah, yaitu pembantu Wali Kutub, sekaligus penggantinya jika wafat. Tingkat ketiga, Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. Tingkat keempat, Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Tingkat kelima, Wali Nukabah, yaitu wali penjaga hukum syariat. Tingkat keenam, Wali Nujabah, yaitu wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Tingkat ketujuh, Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama. Tingkat kedelapan, Wali Rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rojab. Dan tingkat kesembilan, Wali Kotam, yaitu wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Sanga dengan prinsip dakwah al-muhafadhotu ala qodimis solih wal akdzu bil jadidil aslah, atau beberapa unsur yang beraneka ragam yang dianggap selaras dengan pondasi tauhid yang kemudian diserap ke dalam dakwah Islam, dan serta prinsip dakwah mawizhatul wa mujadalah bilati hiya ahsan, atau menyebarkan Islam dengan metode dan tutur kata yang baik. Berawal dari sini, pikiran 9 kewalian yang sufistik dari Muhyiddin Ibnu Arabi diterima dan disesuaikan untuk mengambil alih konsep Dewa Tanawa Sangha yang memang sudah ada sebelum Majapahit berdiri. Konsep Dewa Tanawa Sangha tersebut diabadikan pada lontar Buana Kosa yang tertulis dalam bahasa Kawi sebagai bentuk nama Dewa Penjaga 8 arah penjuru angin. Dewa Penjaga 8 arah penjuru angin itu adalah Dewa Iswara, Dewa Maheswara, Dewa Brahma, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Sangkara, Dewa Wisnu dan Dewa Sambu. Kemudian ditambah lagi satu dewa sebagai penjaga titik sentra yaitu arah tengah, yakni Dewa Siwa. Pikiran konsep Dewa Tanawa Sangha itu sendiri sebetulnya mengacu pada Acintya, yaitu Tuhan yang tanpa nama, yang setelahnya diberi nama dewa-dewa. Makna dari kata Iswara adalah yang berkuasa, Maheswara yang maha berkuasa dari segala yang berkuasa,
Brahma adalah yang menciptakan, Rudra yang menghapus kesedihan, Mahadewa adalah cahaya dari segala cahaya, Sankara adalah yang maha beruntung, Wisnu yang maha meliputi, Sambu adalah yang maha mewujudkan keberuntungan, dan Siwa adalah yang maha suci. Ide konsep Dewata Nawa Sangha ini selaras dengan apa yang tertuang dalam kitab Pragoda. Sungguh dia Bapa kami yang sesungguhnya, membuat kami yang sesungguhnya, kuasa atas kami yang sesungguhnya. Lalu, siapa yang mengetahui semua tentang dia? Dia yang tunggal, dewa yang digelari dengan nama-nama dewa. Dia pula yang dituju oleh semua yang ada dengan penuh tanya. Berawal dari ide konsep Dewata Nawa Sangha inilah, terlahir Surya Majapahit, sebagai lambang kebesaran kerajaan Majapahit, dan konsep hubungan ruang waktu dari alam semesta, yang oleh Wali Sangha dalam usaha tarbiyahnya. Selanjutnya, disesuaikan menjadi konsep Wali Nawa Sangha, di mana posisi 9 manusia metafisis pengawal 8 arah mata angin, ditambah 1 titik pusat yang biasa disebut dewa. Selanjutnya, diganti oleh manusia-manusia yang dicintai Tuhan yang biasa disebut aulia, yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal wali. Akhirnya, sampai di sini kita menjadi mengerti bahwa terlihat konsep Wali Sangha sebetulnya adalah gambaran adaptasi dari konsep Dewata Nawa Sangha atau kumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawa Sangha atau kumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam tulisan sejarah, adanya tokoh-tokoh Wali Sangha ini, selain diposisikan sebagai waliullah, yaitu manusia-manusia yang mempunyai koneksi khusus dengan Allah, ternyata mereka juga diakui sebagai wali amri, yaitu orang-orang yang menggenggam kekuasaan atas hukum Islam, sekaligus menjadi pimpinan masyarakat, yang mempunyai kewenangan menentukan dan memutuskan setiap aktivitas masyarakat, baik dalam segi keduniawian, maupun dalam segi keagamaan. Berawal dari sini, selanjutnya, para tokoh Wali Sangha ini disebut dengan gelar susuhunan, yang berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Kawi mempunyai arti menjunjung atau menghormati, yang lazimnya digunakan sebagai gelar, untuk menyebut guru suci atau mursyid toriko, yang dalam Islam mempunyai wewenang melaksanakan upacara suci yang disebut diksa dalam agama Hindu, yang setara dengan kata baiat dalam agama Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, gelar susuhunan ini, selanjutnya, mendapati transliterasi bahasa menjadi sunan. Apabila konsep Dewata Nawa Sangha diadopsi menjadi Surya Majapahit sebagai kebesaran lambang kerajaan Majapahit, yang kekuasaan wilayahnya meliputi 8 penjuru arah mata angin, yang mana Pulau Jawa menjadi pancar atau titik sentralnya, maka demikian juga dengan konsep Wali Sangha yang mengadopsi Surya Majapahit, yang mana posisi Wali Sangha harus bisa menjadi pembawa cahaya Islam yang sanggup menerangi 8 penjuru arah mata angin bumi Nusantara, yang mana Pulau Jawa berposisi sebagai pancar atau titik sentral dakwahnya. Pada mulanya, dakwah Islam hanya dijalankan oleh Syekh Jumadil Kubro atau kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak ayah dari Sunan Giri, dan Sunan Ampel ayah dari Sunan Bonang, sebagai generasi awal Wali Sangha di wilayah Nusantara, yang meliputi Malaka atau Malaysia, Pasai atau Aceh, serta Ampel Denta atau Surabaya. Kemudian, pada generasi Wali Sangha, setelah bergabungnya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan Sunan Giri, dakwah Islam akhirnya meluas ke seluruh penjuru Nusantara, yang meliputi Aceh, Minangkabau, Palembang, Makassar Sulawesi, Banjar Kalimantan, Timor NTT, Lombok NTB, Ambon Maluku, hingga ke Fak-Fak Papua. Sementara itu, Ibnu Batutah menulis dalam kitabnya Kanzul Ulum, yang naskah aslinya masih disimpan di Perpustakaan Ottoman Istanbul, Turki, menyebut bahwa dibentuknya Wali Songo itu dibentuk oleh Sultan Turki yang bernama Sultan Muhammad I, sebagai sebuah tim khusus yang membawa tugas dakwah Islam ke Pulau Jawa, yang beranggotakan 9 orang. Di antara 9 orang itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Turki, Syekh Maulana Ishak dari Samarkand, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko, Syekh Maulana Malik Israel dari Turki, Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran, Syekh Maulana Hasanuddin dari Palestina, Syekh Maulana Aliuddin dari Palestina, dan Syekh Subakir dari Iran. 9 orang ulama yang tergabung dalam struktur Wali Nawa Sangha inilah yang akhirnya menjadi Dewan Wali Songo generasi pertama yang mendapatkan misi penyebaran dakwah Islam pada masa periode tahun 1404 hingga 1435 Masehi.
pada waktu Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi, maka selanjutnya pada tahun 1421 Masehi, dikirim seorang ulama pengganti bernama Ahmad Ali Rahmatullah, anak dari Syekh Ibrahim Samarkandi, yang menjadi anak mantu dari Sultan Champah Thailand Selatan, yang juga keponakan dari Syekh Maulana Ishaq. Oleh karena masih merupakan kerabat istana, maka kemudian Ali Rahmatullah yang sering disebut dengan nama Raden Rahmat oleh Raja Majapahit, diberikan daerah perdikan di Ampel Denta Surabaya, yang selanjutnya digunakan sebagai markas untuk membangun pesantren. Berawal dari sinilah, selanjutnya Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, disebut dengan sebutan Susuhunan ing Ampel Denta atau Sunan Ampel. Dengan bergabungnya Ahmad Ali Rahmatullah, atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel, pada struktur Wali Nawa Sangha, diharapkan Raja Kerajaan Majapahit yaitu Prabu Brawijaya diharapkan juga bisa masuk Islam. Dialog antara Prabu Brawijaya yang diajak Sunan Ampel masuk Islam tersebut tercatat dalam serat suluk Wali Sangha, Sinom Pupuh 4 bait 9-11 dan bait 12-14. Berikutnya, pada tahun 1435 Masehi, dua orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Syekh Maulana Malik Israil dari Turki dan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran. Dengan wafatnya dua orang Dewan Wali Songo tersebut, maka selanjutnya Dewan Wali Songo mengirim permintaan terhadap Sultan Turki, yang pada waktu itu dijabat oleh Sultan Murad II, pengganti Sultan Muhammad I, untuk mengirim dua orang ulama pengganti yang memiliki kemampuan agama yang lebih mendalam. Permintaan tersebut disetujui, dan pada tahun 1436 Masehi, ditugaskan dua orang ulama, yaitu 1. Said Jafar Shodiq yang berasal dari Palestina, yang kemudian bermukim di daerah Kudus, dan selanjutnya lebih dikenal dengan Susuhunan ing Kudus atau Sunan Kudus yang bertugas menggantikan Syekh Maulana Malik Israil. Pada Babad Demak, dikatakan bahwa Said Jafar Shodiq adalah anggota Wali Songo yang paling menguasai ilmu fikih. 2. Syarif Hidayatullah yang juga dari Palestina, yang kemudian bermukim di daerah Gunung Jati Cirebon, dan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati, yang bertugas sebagai pengganti Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Pada Babad Cirebon dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, buah perkawinan Nyi Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin dari Mesir. Dengan hadirnya Said Jafar Shodiq atau Susuhunan ing Kudus dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi kedua yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1435 sampai 1462 Masehi. Berikutnya, pada tahun 1462 Masehi, dua orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Maulana Aliuddin, yang keduanya berasal dari Palestina. Selanjutnya, pada tahun 1463 Masehi, Syekh Subakir yang berasal dari Persia dan Syekh Maulana Ishaq yang berasal dari Samarkand juga wafat. Pada sidang Dewan Wali Songo di Ampel Denta Surabaya, tahun 1463 Masehi, diputuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawa Sangha, yaitu 1. Raden Makdum Ibrahim, putra dari Susuhunan ing Ampel Denta atau Sunan Ampel, yang kemudian bermukim di desa Bonang Tuban, dan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Bonang atau Sunan Bonang, yang bertugas sebagai pengganti Syekh Maulana Hasanuddin. 2. Raden Qasim, yang juga merupakan putra dari Sunan Ampel, yang kemudian bermukim di Lamongan, dan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Susuhunan Derajat, bertugas sebagai pengganti Syekh Maulana Aliuddin. 3. Raden Paku, putra dari Syekh Maulana Ishaq, yang kemudian bermukim di Giri Kedaton Gresik, dan kemudian dikenal dengan nama Susuhunan ing Giri Kedaton, bertugas sebagai pengganti ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. 4. Raden Mas Said, putra dari Adipati Tuban, yang bernama Tumenggung Wilwatikta, atau Raden Sahur, yang kemudian bermukim di Kadilangu Demak, dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang bertugas sebagai pengganti Syekh Subakir. Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ketiga yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1463 sampai 1465 Masehi. Kemudian, pada tahun 1465 Masehi, kembali dunia Islam di Nusantara berduka. Dua orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, asal dari Mesir, dan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Maroko.
Kemudian, disusul pada tahun 1481 Masehi, Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Susuhunan ing Ampel Denta wafat. Dan, pada akhirnya tahun 1505 Masehi, Raden Paku atau Susuhunan ing Giri Kedaton wafat. Dewan Wali Songo selanjutnya kembali melakukan sidang yang juga laksanakan di Ampel Denta Surabaya untuk mengambil keputusan dengan memasukkan 2 orang anggota baru serta mengganti ketua Dewan Wali Songo yang sudah sepuh, yaitu 1. Raden Fatah, putra dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Raden Patah merupakan Adipati Demak. Raden Patah bertugas menggantikan Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 2. Fatul Lohan, putra Susuhunan ing Gunung Jati. Fatul Lohan bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. 3. Sayyid Abdul Jalil, yang selanjutnya, setelah menjadi anggota Dewan Wali Songo, dikenal dengan julukan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Lemah artinya tanah, Abang artinya merah, sedangkan Siti berarti tanah, dan Jenar artinya kuning. Sayyid Abdul Jalil memperoleh gelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar karena Sayyid Abdul Jalil bermukim di daerah Jawa bagian barat yang dikenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan. Syekh Siti Jenar bertugas menggantikan Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel Denta atau Sunan Ampel. 4. Raden Fakih, yang selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Ampel II, bertugas menggantikan kakak iparnya, yaitu Raden Paku atau Susuhunan ing Giri Kedaton. Dengan berbagai perubahan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi keempat yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1466 sampai 1513 Masehi. Kemudian, pada periode tahun 1513 Masehi, kembali 1 orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Dan kemudian disusul pada tahun 1517 Masehi, Said Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar wafat. Lalu kemudian pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah wafat. Terakhir, pada tahun 1525 Masehi, Raden Makdum Ibrahim atau Susuhunan ing Bonang wafat. Dewan Wali Songo selanjutnya kembali melakukan sidang untuk yang kesekian kali dan mengambil keputusan bahwa perlu 4 orang ulama pengganti dalam struktur Wali Nawa Sangha, yaitu 1. Raden Umar Said, putra dari Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga, yang kemudian tinggal di Gunung Muria dan berikutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Muria. Raden Umar Said bertugas menggantikan ayahnya, yaitu Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. 2. Syekh Abdul Qohar, yang kemudian tinggal di Sedayu, dan selanjutnya Syekh Abdul Qohar dikenal dengan nama Susuhunan ing Sedayu. Syekh Abdul Qohar bertugas menggantikan ayahnya, yaitu Sayyid Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. 3. Sultan Trenggana bertugas menggantikan ayahnya, yaitu Raden Fatah. 4. Raden Husamuddin, yang kemudian bermukim di Lamongan, dan selanjutnya Raden Husamuddin dikenal dengan nama Susuhunan ing Lamongan. Raden Husamuddin bertugas menggantikan kakaknya, yakni Raden Makdum Ibrahim atau Susuhunan ing Bonang. Dengan berbagai perubahan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi kelima yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Berikutnya, pada tahun 1533 Masehi, 1 orang anggota Dewan Wali Songo kembali wafat, yaitu Raden Qasim atau Susuhunan Derajat, dan kemudian disusul Raden Fakih atau Susuhunan Ampel II wafat tahun 1540 Masehi. Dan terakhir, Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 Masehi. Kemudian Dewan Wali Songo kembali bersidang dan mengambil keputusan bahwa 3 orang ulama menggantikan 3 orang anggota Dewan Wali Songo dan masuk dalam struktur Wali Nawa Sangha, yaitu 1. Sunan Papuan, bertugas sebagai pengganti ayahnya, yaitu Raden Qasim atau Susuhunan Derajat. 2. Raden Zainal Abidin, yang kemudian menetap di Demak, dan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Demak, yang bertugas mengganti sang kakak, yaitu Raden Fakih
atau Susuhunan Ampel II. 3. Sunan Prawoto, bertugas sebagai pengganti sang ayah, yaitu Sultan Trenggana. Dengan perubahan struktur anggota tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-6 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1534 sampai 1546 Masehi. Berikutnya, pada tahun 1549 Masehi, satu orang anggota Dewan Wali Songo kembali wafat, yaitu Sunan Prawoto, dan kemudian disusul Sayyid Jafar Shodiq atau Susuhunan Ing Kudus wafat tahun 1550 Masehi. Dan kemudian disusul dengan wafatnya Raden Umar Said atau Sunan Muria tahun 1551 Masehi. Kemudian disusul dengan wafatnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 1569 Masehi. Tidak lama kemudian, Raden Zainal Abidin atau Susuhunan Ing Demak dan Raden Husamuddin atau Susuhunan Ing Lamongan serta Sunan Pakuan juga wafat tahun 1570 Masehi. Kemudian disusul juga dengan wafatnya Fatkullah Khan pada tahun 1573 Masehi. Dan terakhir, Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet atau Jaka Tingkir wafat pada tahun 1582 Masehi. Kemudian Dewan Wali Songo kembali bersidang dan mengambil keputusan 9 orang ulama masuk dalam struktur Wali Nawa Sangha, yaitu 1. Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet, yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir, bertugas sebagai pengganti Sunan Prawoto. 2. Sayyid Amir Hasan, bertugas sebagai pengganti sang ayah, yaitu Sayyid Jafar Shodiq atau Susuhunan Ing Kudus. 3. Sayyid Saleh, putra dari Sayyid Amir Hasan, yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Panembahan Pekaos, bertugas sebagai pengganti sang kakek dari pihak sang ibu, yaitu Raden Umar Said atau Susuhunan Ing Muria. 4. Maulana Hasanuddin, yang kemudian tinggal di Banten dan kemudian lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin Banten, bertugas sebagai pengganti sang ayah, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 5. Sunan Giri Prapen, putra Raden Paku atau Susuhunan Ing Giri Kedaton, bertugas sebagai pengganti Raden Zainal Abidin atau Susuhunan Ing Demak. 6. Sunan Mojoagung, bertugas sebagai pengganti Raden Husamuddin atau Susuhunan Ing Lamongan. 7. Sunan Cendana, bertugas sebagai pengganti sang kakek, yaitu Sunan Papuan. 8. Maulana Yusuf, cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang kemudian tinggal di Banten dan kemudian lebih dikenal dengan nama Syekh Maulana Banten, bertugas sebagai pengganti sang paman, yakni Fatullah Khan. 9. Raden Pratanu Madura, yang juga lebih dikenal dengan nama Sayyid Yusuf Anggawi, bertugas sebagai pengganti Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Dengan perubahan itu, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-7 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1547 sampai 1591 Masehi. Berikutnya, pada tahun 1599 Masehi, satu orang anggota Dewan Wali Songo kembali wafat, yaitu Syekh Abdul Qohar atau Susuhunan Ing Sedayu, dan kemudian disusul Sunan Mojoagung, Sunan Cendana, dan Sunan Giri Prapen, semua wafat tahun 1650 Masehi. Kemudian, Dewan Wali Songo kembali bersidang dan mengambil keputusan 4 orang ulama masuk dalam struktur Wali Nawa Sangha, yaitu 1. Syekh Qadir, yang kemudian tinggal di Magelang dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan Ing Magelang, bertugas sebagai pengganti Syekh Abdul Qohar atau Susuhunan Ing Sedayu. 2. Syekh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani, bertugas sebagai pengganti Sunan Mojoagung. 3. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Maduri, bertugas sebagai pengganti Sunan Cendana. 4. Baba Daud Arumi Al-Jawi, bertugas sebagai pengganti sang guru, yaitu Sunan Giri Prap. Dengan perubahan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-8 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1592 sampai 1650 Masehi.
Berikutnya, pada tahun 1740 Masehi, satu orang anggota Dewan Wali Songo kembali wafat, yaitu Sayyid Amir Hasan. Dan kemudian disusul Baba Daud Arumi Al-Jawi tahun 1749. Kemudian disusul Syekh Abdul Qadir atau Susuhunan ing Magelang, Syekh Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, dan Sayyid Saleh atau Panembahan Pekaos. Semua wafat tahun 1750 Masehi. Kemudian, Dewan Wali Songo kembali bersidang dan mengambil keputusan 6 orang ulama masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, bertugas sebagai pengganti Sayyid Amir Hasan. 2. Syahbuddin Al-Jawi, bertugas sebagai pengganti Baba Daud Arumi Al-Jawi. 3. Syekh Abdul Muhi Pamijahan, bertugas sebagai pengganti Syekh Abdul Qadir atau Susuhunan ing Magelang. 4. Syekh Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir, bertugas sebagai pengganti sang kakek buyut, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Banten. 5. Syekh Abdul Rauf Al-Bantani, bertugas sebagai pengganti Syekh Maulana Yusuf Banten. 6. Syekh Ahmad Baidawi Asmat Khan, bertugas sebagai pengganti sang ayah, yaitu Sayyid Saleh atau Panembahan Pekaos. Dengan perubahan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-9 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1651 sampai 1750 Masehi. Kemudian Dewan Wali Songo pada periode 1751 Masehi sampai 1830 Masehi kembali bersidang dan mengambil keputusan 7 orang ulama pengganti masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Pangeran Diponegoro, bertugas sebagai pengganti sang guru, yaitu Syekh Abdul Muhi Pamijahan. 2. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, bertugas sebagai pengganti Syekh Syihabuddin Al-Jawi. 3. Kiai Mojo, bertugas sebagai pengganti Raden Pratanu Madura atau Sayyid Yusuf Anggawi. 4. Hasan Besari, bertugas sebagai pengganti Syekh Abdul Rauf Al-Bantani. 5. Abdul Fatah, yang juga lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa Banten, bertugas sebagai pengganti sang kakek, yaitu Syekh Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. 6. Sayyid Abdul Wahid Asmat Khan, bertugas sebagai pengganti Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri. 7. Sayyid Abdul Rahman, bertugas sebagai pengganti sang kakek, yaitu Syekh Ahmad Baidawi Asmat Khan. Dengan perubahan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini selanjutnya menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-10 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1751 sampai 1830 Masehi. Dan semenjak masa periode tahun 1830 sampai 1900, Dewan Wali Songo dibekukan oleh kolonial Belanda. Sampai di sini akhirnya kita paham bahwa ternyata konsep Wali Songo itu merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha atau kumpulan 9 dewa penjaga 8 penjuru mata angin dan satu titik pusat yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawasangha atau kumpulan 9 wali yang meliputi kawasan dakwah 8 penjuru mata angin Nusantara dan titik satu pusat Pulau Jawa yang bersifat sufistik.